Oke, sekarang praktek instalasi Debian. Mari kita buka VirtualBox-nya. Nah, kita klik new, pilih ketik namanya, kita mau pakai nama kelompok 5 XI CKJ 1. Pengen disimpannya di bebas terserah, tapi aku maunya disimpan di tempat virtual machine. Nah, kita pilih Linux. Nah, ini kita pilih Debian karena kita mau install Debian 64 bit, jadi kita pilih yang 64 bit. Ini memorinya kita pakai 2 GB saja. 2048 ya. Bebas sih, terserah. Nah, ini kita bikin harddisk. Rekomendasinya sih 8 GB. Kita bikin pakai yang VirtualBox aja ya. Nah, di sini kalau diatur dynamically allocate, nanti jika kita ingin perlu penyimpanannya atau harddisknya, itu akan dibikin sesuai dengan kebutuhan. Tapi ada kemungkinan pada saat kita butuh, harddisk kita sudah penuh dengan benda-benda lainnya dan bisa menyebabkan crash pada sistem operasinya. Jadi untuk lebih nyaman, pakai yang fixed size. Jadi sudah dikhususkan blok memori itu untuk virtual machine kita atau Debian kita. Dalam hal ini bebas pilih mau yang berapa giga, tapi di sini kita biarin saja 8 giga. Kita create. Nah, tunggu sebentar selama dia membuat virtual harddisknya. Dia taruh di bagian virtual machine kelompok 5, nama kita. Nah, ini dia masih 0 KB dikarenakan dia membuat dulu. Ada kemungkinan 1 menit, kita tunggu saja. Nah, sudah jadi nih virtual machine kita. Kita tinggal klik settings. Kita bisa atur beberapa enkripsi dan lain-lain atau sistemnya. Ini sistem RAM-nya itu kita atur 2 GB biar agak lancar. Prosesornya kita atur kedua aja, 2 core. Eksekusi maksimalnya 100% atau mungkinnya 90%. Oh iya, kita nggak bisa atur di ini, nggak bisa diturunin dikarenakan emang nggak support di CPU yang kita pakai ini. Ini virtual RAM-nya untuk GPU. Nah, ini bebas diatur berapa, tapi kita atur ke 32 aja. Ini monitornya 1, otomatis scale-nya 100%. Kita langsung aja pakai tombol ini untuk masuk hasilnya. Kita pilih. Nah, di sini ada beberapa file ISO-nya. Kita karena mau install Debian, kita pilih Debian. Ini yang DVD 1, jadi tanpa ada aplikasi-aplikasi tambahan. Beratnya kurang lebih 4 GB ini. Karena ini muat DVD, jadi semuanya bisa masuk ke dalamnya. Nah, ini biarin saja, jangan dicentang. Ini aturan suara, ini bagian wifi, ini biarin aja otomatis. Ini bagian serial port kalau diperlukan. Ini USB, ini untuk
berbagi folder antara Windows kita sama virtual machine-nya. Nah, ini user interface-nya udah berlink. Nah, kita oke. Sekarang udah diatur semua, tinggal kita start. Tunggu beberapa saat, nanti virtual machine kita terbuka. Nah, kita terbesar. Nah, ini dia bagian awal instalasi Linux. Debian, GNU, atau Linux installer menu. Nah, kita pilih yang install untuk menginstal pakai teks atau yang graphical install kalau ingin menginstal di MinGUI. Kalau untuk penginstalan sih disarankan pakai yang GUI dikarenakan lebih mudah daripada yang teks. Tapi kalau untuk praktek ini kita pakai yang teks langsung ya. Nah, ini notifikasinya kalau nggak bisa pakai mouse. Nah, di sini kita grafiknya pakai tanda panah atas bawah kanan kiri. Nah, kita pilih Indonesia atau bahasa Indonesia di sini. Kita enter. Nah, negara, kawasan atau daerah. Cara kita di Indonesia, jadi pilih negara Indonesia. Berapa tombol yang disukai? Ini untuk keyboard, tapi rata-rata kita pakainya Inggris Amerika atau US. Jadi kita enter saja langsung. Nah, ini dia lagi memindai video yang tadi kita masukkan. Sekarang dia lagi menambahkan beberapa yang tadi itu dibuka agar bisa melakukan proses penginstalan. Tinggal ditunggu, dia sedang masih membuat. Memang agak berat dikarenakan yang ini versi 4 GB nya. Ada beberapa aplikasi tambahan juga software diperlukan. Nah, dia barusan memindai hardware kita. Dia mencoba mengkonfigurasi wifi atau jaringan internet yang ada di kita media. Yang ini habis, kalau dia ada tunjukan merah berarti dia itu menerima data, kalau hijau berarti dia itu menulis data. Nah, dia masih proses, jadi kita harus tunggu. Kita perbesar saja ya. Silakan masukkan nama host untuk sistem ini. Nah, nama hostnya ini jadi kayak username juga. Kita masukkan saja kelompok 5 XI TKJ atau kelompok 5 saja untuk lebih mudahnya. Kita enter. Nama domain ini untuk yang sudah punya website atau ingin mengatur jaringan lokal. Tapi karena kita enggak ini, kita langsung lanjutkan saja. Pilih tombol bawah, lanjutkan. Nah, di kata sandi root ini nanti dipakai untuk konfigurasi bagian-bagian Debian-nya di dalamnya. Harus diingat. Untuk sekarang kita pakainya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 saja. Nah, jika ini kita enter dengan X atau spasi, nah kita akan lihat. Jika sudah ini kita enter, kita akan disuruh masukin lagi password yang sama biar nggak lupa. Jadi kita masukin lagi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita lihat sudah benar, kita langsung lanjutkan. Nah, ini nama lengkap dari penggunanya atau usernya. Nah, ini kita atur kelompok 5 saja.
Nah, kita lanjutkan kata sandi untuk pengguna kelompok 5 yang tadi. Kita isi aja dengan kata sandi A, B, C, D, E, F, G. Oke, kita langsung lanjutkan saja. Oke, masukkan lagi kata sandi untuk verifikasinya. Nah, kita lanjutkan lagi. Pilih zona waktu Anda. Nah, karena kita di Jakarta, jadi kita pilih WIB. Nah, dia sedang loading, membuat komponen tambahan lagi. Bagian ini kita membuat harddisk atau buat nanti selesai boot ke Debian-nya. Nah, ini dia yang dibilang partisi. Ada terpandu atau gunakan seluruh harddisk dan style LVM agar bisa diubah lagi nantinya, atau gunakan seluruh harddisk dan style LVM terenkripsi. LVM-nya untuk perubahannya ada password. Nah, kita perlunya ini manual, tapi kayak kita pakai yang terpandu saja, gunakan seluruh harddisk, jadi otomatis. Kita tekan yang otomatis saja, kalau saya kita pilih harddisknya, kita enter aja karena kita cuma pilih satu harddisk. Nah, semua berkas di satu partisi, dan ini disarankan untuk pemula. Jadi semua file-file kita ada di satu partisi ini, seperti yang kalau di Windows, di laptop ini ada dua partisi untuk Windows sama Android. Nah, karena ini kita di Debian doang, jadi kayak kita pakai semua berkas di satu aja biar nggak pusing. Nah, jadinya bakalan ada 6,43 untuk primer kita, partisi primer. Kalau di Windows ini C-nya, dan ada yang logical swap untuk nanti boot dan grup agar bisa dihidupkan Debian-nya. Nah, kita selesai mempartisi dan tulis perubahannya ke harddisk. Ini ada konfirmasi terakhir ya, soalnya setelah ditulis ini bakalan terjadi format. Kalau di harddisk asli dan ada datanya, data-datanya bakal hilang. Jadi ada konfirmasi, kita tekan saja enter. Nah, dia sedang membuat konfirmasi. Nah, dia lagi berusaha mendownload, tapi mendownloadnya juga nggak pakai wifi, seperti yang bisa dilihat di sini. CD-nya mengupload masuk ke dalam harddisk, tapi wifi-nya nggak terpakai. Bahkan kalau kita cabut wifi-nya, proses pemasangan tetap berjalan. Kita pasang lagi, soalnya nanti ada kemungkinan Debian-nya ingin mendownload sesuatu langsung dari server mereka. Memasang sistemnya mungkin agak beberapa lama. Dia lagi membuka semua paket-paketnya agar nanti sistemnya bisa digunakan. Nanti ada pemilihan untuk memilih sistem berbasis teks atau yang pakai GUI. Untuk di praktek ini kita pakainya masih teks, jadi nggak ada layar atau tombol-tombol, cuman teks kayak terminal. Kayak terminal. Cuman teks tanpa tombol-tombol. Saya hanya bisa mengetik. Dia lagi membuka beberapa bahasa I386, mungkin maksudnya Indonesia versi ke-386. Nah, lagi dia
ngambil file Python dia. Ada Aparmore. Nah, ini lagi membuka bagian Linux. Debian itu distro dari Linux, sedangkan Ubuntu itu distro dari Debian. Enaknya Linux itu open source, jadi kita bisa bikin sendiri. Kita bisa bikin atas nama kita sendiri kalau mau, tapi prosesnya pasti bakal repot. Lagi memasang. Kalau tadi kita kasih core lebih banyak, pastinya proses pemasangannya lebih cepat. Soalnya ini sama sekali nggak memakai internet. Masalahnya core-nya ini cuma 2. Nah, karena ini kita ada 2 core sama sekalian rekam layar, jadi kemungkinan agak lumayan berat sih. Nah, ini dia akhirnya selesai. Dia memindai CD. Ada beberapa CD Debian. Nah, karena kita cuma punya CD 1 dan nggak perlu aplikasi-aplikasi tambahan yang ada di CD-CD lainnya, kita pilih saja tidak, langsung tekan center aja. Nah, jika ingin pakai jaringan cermin, itu gunanya untuk mengambil repository dari server mereka, tapi kita pilih tidak saja. Ini keamanan, mengambil file satu dari satu. Dia masih sempat memakai interest sedikit ya. Enaknya kalau dipakai virtual machine, kita bisa tahu apa yang sedang dipakai hard disk, atau CD sedang dikendalikan, suara, atau mungkin internet, USB, dan lain-lain. Nah, ini kelihatan mereka juga perlu internet untuk prosesnya. Nah, ini layarnya 32 MB video memorinya. Ini dia aplikasi VirtualBox-nya, dia masih berjalan. Kelihatannya proses instalasi bagian download wifi agak lambat. Di sini sinyalnya kurang bagus. Padahal kita terlalu pakai banyak wifi sih. Saya memang lagi konfigurasi saja. Masih mengambil file satu dari satu. Sama dia ini kita perkenalkan user interface yang ada di VirtualBox. Ini ada file, ada pengaturan untuk berubah, ada reset semua peringatan, ada peraturan internet, dan ada close. Di sini juga ada mesin untuk mengatur sistem kita, ada settings seperti yang sama di sini, cuman yang di sini untuk seluruh VirtualBox, kalau yang sini untuk mesin kita doang yang kelompok 5. Ini untuk membuat cadangan, walaupun kadang-kadang membuat cadangannya agak rusak waktu di load. Jadi di sini juga ada session information, bisa dilihat udah ada kurang lebih 15 menit. Keyboardnya mati.
Dia mengambil kurang lebih 10 GB lah, 10 GB, jadi nggak terlalu banyak juga sih. Dia menggunakan storage IDE itu harddisk kita. Nah, udah selesai gitu ya kan. Yang terbaru ternyata baru pakai wifi lagi. Oh kayak cuma pakai harddisk. Menjalankan save-nya, menjalankan tab-nya. Nah, kita lihat ini survei untuk instalasinya apakah bagus atau tidak, tapi kita tidak saja, terus kita enter. Dia akan memilih, nah ini dia, Debian Desktop Environment. Nah ini untuk GUI nya, nanti jadinya akan seperti Windows, ada tombol-tombol dan beberapa animasi. Karena untuk praktek ini kita nggak bisa memakai GUI, jadi kita matikan. Terus ini untuk print, menu print, untuk printer sambil dengan printer, tapi nanti bisa diinstal sendiri. Semua ini bisa diinstal sendiri nanti waktu kita sudah di dalam Debian-nya. Untuk sekarang kita matikan semua dan hanya nyalakan perkakas sistem standar. Setelah itu kita enter. Setidaknya kita bisa masuk ke Debian versi CLI nya atau tulisannya. Nah ini lagi unpacking lagi, dia kemungkinan memakai harddisk ya, benar, nggak pakai wifi sih, jadi kecepatannya agak lumayan kebantu karena jadi pakai SSD. Tapi yang namanya virtual machine, jadi laptop dan laptop mereka juga ada batas kecepatan emulasinya. Ini ada peraturan device lagi, USB, sama ini ada Android, ini mouse, nah ini webcam laptopnya, ini ada clipboard untuk copy dan paste, yang ini dari laptop kita ke dalam mesin ini, yang ini dari mesin ke dalam laptop kita, atau dua-duanya boleh, bisa bolak-balik dua arah komunikasi. Nah, ini untuk drag and drop, tapi ini di disable aja. Misalnya kita ingin masukin file dari host ke guest atau dari guest ke host, ini juga diperlukan jika kita ingin memakai salah satu dari jadi ini kayak CD komunikasi antara Windows sama mesin kita. Ini ada help, VirtualBox website, tracker, forum, Oracle, sama juga versi versinya. Ini ada insert keyboard, kita bisa masukin beberapa tanda-tanda. Ini dia ada full screen mode, ada scale, ada Windows Drive, ada recording, sama kita pakai Bandicam, ini recording. Ini menu bar dan virtual screen. Nah, ini sedang memasang bootloader group. Ini sangat penting, harus dipasang. Walaupun kita bisa menginstal grup sendiri, tapi ini disarankan wajib dipasang, jadi kita nggak perlu capek-capek menginstal grup. Tanpa grup ini, Debian-nya nggak bakal bisa nyala, kecuali jika ada bootloader lain selain grup. Tapi grup yang paling terkenal untuk Linux, jadi kita yes saja. Nah, ini masukkan perangkat secara manual atau kita pilih yang otomatis ke virtual harddisk kita. Kita pilih aja yang otomatis, jadi nggak usah repot. Nah, dia lagi menginstal, lagi mengupdate sekarang. Kemungkinan udah selesai. Update-nya sih kayaknya nggak perlu pakai internet. Menata pengguna dan kata sandi, mengatur clock. Nah, instalasi di sini sudah selesai. Sekarang saatnya butuh sistem Anda. Pastikan mengeluarkan media instalasi. Yang dimaksudkan media instalasi adalah CD.
CD yang kita masukkan CD1 di sini. Nih, lihat sudah dimatikan. Kita langsung saja, oh sudah di remove juga, ternyata sudah di edit. Nah, kita bisa ini, lalu lanjutkan. Dia akan menunjukkan hasil laporan. Wah, udah otomatis tercabut, jadi kita nggak usah repot. Nah, ini dia grupnya. Ada advanced option sama Debian. Ini namanya grup sebagai bootloader dari BIOS ke dalam sistem operasi kita. Jadi kita pilih Debian, nggak usah pakai advanced options, enter. Nah, sebentar lagi kita akan ditemukan oleh tulisan login, yang artinya instalasi sudah selesai. Oke, dia lagi membersihkan. Ada beberapa error pada saat mengirim filenya, error internetnya ini. Nah, kelompok 5 login. Kita masukin password kita yang tadi. Itu passwordnya kita itu user A B C D E F G. Enter. Oh, kita ini enter aja, salah berarti. Nah, ini kita atur kelompok 5. Ini passwordnya A B C D E F G. Kita sudah masuk ke dalam Linux kelompok 5. Nah, ini ada program ini masuk dengan Debian Linux yang gratis. Ada beberapa file yang juga mungkin ada copyrightnya, ada di file USR, share, doc, dan bintang nama copyright. Kita masuk sebagai user biasa, tapi kita juga bisa mengeksekusi komen secara root seperti yang ini. Kita lihat ls, lalu kita coba cd root sudo. Nah, sudah ditemukan. Kita masuk ke bin ya. Untuk navigasi di sini kita pakai cd. Kita masuk ke pertama-tama kita masuk ke home. Nah, kita bisa masukkan lsr untuk menambilkan file-file. Ada home-nya kelompok 5. Kita masuk ke kelompok 5. Nah, kita SR lagi untuk melihat isinya apa aja. Ternyata isinya kosong dikarenakan ini informasi masih baru. Kita bisa sekarang mulai. Kita juga bisa sudo reboot kalau tidak salah untuk Ubuntu. Sudo tidak ditemukan, berarti kita mungkin memerlukan reboot saja. Reboot juga tidak ditemukan. SU Debian itu memakai SU. Sandi root kita ya, yang tadi itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sandinya nggak akan kelihatan untuk keamanan kita, jadi kita enter saja. Autentikasi gagal, kemudian kita masukin salah password. Nah, kita itu passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita enter. Nah, kita sudah bisa dilihat di situ ada root at kelompok 5. Nah, kita bisa SU atau tidak usah itu, karena kita sudah root kita bisa reboot langsung kalau tidak salah. Exit untuk keluar dari user kita. Nah, jika kita exit lagi, kita akan balik ke bagian login. Oke, di sini saja Ubuntu-nya sudah terinstall, sudah ada install Debian-nya. Jadi terima kasih telah menonton. Sekian dari saya, terima kasih.